Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu penyakit hati yang paling buruk dan akhlak yang paling buruk adalah apa yang ada dalam sebagian hati yang kotor, yaitu rasa iri dengki dan permusuhan terhadap sebagian kerabat, tetangga, teman, rekan kerja, atau ke sesama muslim. Permusuhan, kebencian, atau dengki kepada sesama muslim yang ada dalam hati yang sakit ini bertentangan dengan apa yang seharusnya ada dalam hati seorang mukmin terhadap saudaranya. Maka seorang mukmin itu tidak boleh benci, memusuhi, dendam, atau dengki kepada sesama mukmin lainnya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman yang hatinya bersih. Yang hatinya bersih dari kedengkian dan hatinya dipenuhi dengan cinta kebaikan untuk orang yang beriman. Dan bahkan menambah lagi dengan mendoakan mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah beriman sebelum kami. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Akhlak dengki itu adalah akhlak yang sangat tercela, yang menunjukkan akan rendahnya jiwa seseorang, kotornya hati seseorang, dan juga rusaknya batin seseorang, yang akan menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala, yang juga merusak masyarakat, mengurangi keimanan, bahkan bisa menghilangkan keimanan seluruhnya. Seperti yang dilakukan oleh iblis yang begitu dengki kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga kedengkiannya itu menyebabkan dia terseret kepada kekufuran. Rasulullah SAW sabda, salasun la yughillu alaihinna qalbu mu'min. Ada 3 perkara yang tidak akan membuat hati seorang mukmin itu dipenuhi dengan kedengkian, yaitu ikhlasul amalillah, mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah. Kemudian yang kedua adalah an-nasihah li ulatil muslimin, memberi nasihat kepada pemimpin muslim. Dan yang ketiga adalah luzumu jama'atihim, selalu tetap bersama jamaah kaum muslimin. Kalau 3 ini diamalkan, maka seorang mukmin itu hatinya tidak akan dipenuhi dengan kedengkian. Maka kita harus berusaha membersihkan hati kita dari kedengkian. Kemudian orang yang hatinya bersih itu, termasuk bersih dari kedengkian, adalah orang yang paling utama. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ayyun nasi afdal, siapa manusia yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, kullu mahmumil qalb saduqil lisan, setiap orang yang hatinya bersih dan lisannya jujur. Para sahabat mengatakan, saduqul lisan a'rifuhu, orang yang lisannya jujur itu kami sudah mengetahui, tapi kalau yang hatinya bersih itu seperti apa Rasulullah? Rasulullah menjawab, huwat taqiyun naqiyu la itsma fihi wala baghi wala hilla wala hasad, yaitu hati yang bertakwa, yang bersih, yang tidak ada dosa, tidak ada kezaliman, dan tidak ada rasa dengki dan iri. Dengki itu maksudnya adalah sikap seseorang tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan dia bahkan berharap agar nikmat itu hilang darinya.
Nah, kedengkian yang memenuhi hati itu bisa menyeret kepada kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan sampai ingin mencelakai dan menyakiti orang yang didengki dan dibenci ini. Bisa sampai membunuhnya dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Di antara sebab yang paling utama yang harus kita lakukan agar hati kita bersih dari kedengkian, selain yang telah disebutkan tadi 3 hal, ada hal lainnya, yaitu berdoa kepada Allah agar hati kita dibersihkan dari penyakit yang kotor ini. Kemudian yang kedua adalah mendoakan orang yang beriman, dan yang ketiga adalah menyebarkan salam. Itu kaum muslimin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.